Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Hisma Malika, Fauzia Rahmayanti, dan Gadang Ramadan akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kepadatan Penduduk, Upah Minimum, Banyaknya Tamatan SMA, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Banyaknya Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013. Untuk pembahasan pertama itu ada ujian NAFA. Di sini menggunakan software SPSS untuk melakukan pengujiannya. Dengan hipotesis pengujian H0 model tidak valid, untuk K1-nya model valid. Target yang digunakan alpha 95%, kriteria uji, tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Kesimpulan yang didapat dengan menggunakan tingkat signifikansi 95%, terlihat bahwa pada kolom signifikan adalah 0,004. Karena nilai signifikan kurang dari alpha, maka H0 ditolak atau model regresi valid. Selanjutnya ada uji T atau uji parsial. Di sini ada tabel koefisien dan diperoleh hipotesis H0, B0 sama dengan B1, sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan B4, sama dengan 0. Atau koefisien tidak berpengaruh dalam model. H1, B0 sama dengan B1, sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan B4, tidak sama dengan 0, atau koefisien berpengaruh dalam model. Kemudian ada statistik uji. Untuk B0 didapat p-value sebesar 0,012, untuk B1 p-value-nya 0,829, untuk B2 p-value-nya 0,005, untuk B3 p-value-nya 0,033, untuk B4 p-value-nya 0,050. Selanjutnya ada kriteria uji, di mana tolak H0 jika p-value kurang dari alfa dengan menggunakan taraf nyata 5% atau 0,05. Diperoleh B0 0,012 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Untuk B1 0,829 lebih dari 0,05 atau H0 diterima. Untuk B2 0,005 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Yang terakhir untuk B4 0,050 lebih dari 0,05 atau H0 diterima. Kesimpulannya, berdasarkan kriteria uji di atas, menyatakan bahwa untuk B1 dan B4 tidak berpengaruh dalam model. B0, B2, dan B3 berpengaruh dalam model. Selanjutnya ada tabel koefisien juga didapat model regresi yaitu Y sama dengan min 8112,392 min 1,092x1 tambah 0,105x2 tambah 0,075x3 tambah 0,060x4. Konstanta sebesar min 8311,392 menyatakan bahwa ada jumlah kepadatan penduduk, upah minimum, banyaknya tamatan SMA, dan tingkat kemiskinan yang diperhitungkan. Maka banyaknya pengangguran di Jawa Tengah adalah min 831112,392. Koefisien regresi kepadatan penduduk atau X1 sebesar min 1,092 menyatakan bahwa setiap penurunan 1, jumlah penduduk akan menurun sebesar min 1,092. Selanjutnya, koefisien regresi upah minimum atau X2 sebesar 0,105 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 upah minimum akan meningkat sebesar 0,105. Koefisien regresi banyaknya tamatan SMA atau X3 sebesar 0,075 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 jumlah penduduk akan meningkat sebesar 0,075. Koefisien regresi tingkat kemiskinan atau X4 sebesar 0,000 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,000. Selanjutnya ada tabel model Sumeri, dihasilkan R square atau R kuadrat atau R pangkat bawah sama dengan 0,623 sama dengan 62,3%. Sisa 100% dikurang 62,3% sama dengan 37,7%. Jadi dapat dinyatakan bahwa jumlah kepadatan penduduk, upah minimum, banyaknya tamatan SMA, tingkat kemiskinan mempengaruhi banyaknya pengangguran. Ada sebanyak 62,3% banyaknya pengangguran bisa dijelaskan oleh kepadatan penduduk, upah minimum, banyaknya tamatan SMA, tingkat kemiskinan, dan sedangkan sisanya 37,7% dijelaskan oleh sebab-sebab lain. Selanjutnya di sini ada plot untuk menganalisis hubungan setiap variabel bebas dengan variabel tergantung. Hubungan banyaknya pengangguran dengan kepadatan penduduk. Terlihat bahwa sebaran data membentuk arah kanan dan jika ditarik garis lurus akan didapat slope yang positif. Hal ini sesuai dengan koefisien regresi kepadatan penduduk yang positif. Selanjutnya ada hubungan banyaknya pengangguran dengan upah minimum. Sebaran data membentuk arah ke kanan atas. Jika ditarik garis lurus akan didapat slope yang positif juga. Hal ini sesuai dengan koefisien regresi upah minimum yang positif. Selanjutnya ada hubungan banyaknya pengangguran dengan banyaknya tamatan SMA. Terlihat bahwa sebaran data membentuk arah ke kanan. Dan jika ditarik garis lurus akan didapat slope yang positif juga. Sesuai dengan koefisien regresi, upah minimum yang positif. Sesuai dengan koefisien regresi, banyaknya tamatan SMA yang positif. Hubungan banyaknya pengaruh dengan tingkat kemiskinan. Terlihat bahwa sebaran data membentuk arah kanan dan jika ditarik garis lurus akan didapat slope yang positif. Sesuai dengan koefisien regresi, tingkatan kemiskinan yang positif. Selanjutnya ada pemeriksaan asumsi. Untuk pemeriksaan asumsi di sini, yang pertama ada uji linearitas. Terlihat pada plot di atas, terdapat hubungan yang linear antara banyak pengangguran dengan upah minimum dan antara banyak pengangguran dengan banyak tamatan SMA. Kemudian uji normalitasnya, jika dilihat itu pada plot tersebut, titik-titiknya berada di sekitar garis lurus dari bawah kiri ke kanan atas. Sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut itu berdistribusi normal. Dan untuk lebih meyakinkan lagi hasilnya, maka dilakukan pengujian sebagai berikut.
Untuk pengujiannya didapat dari hasil SPSS ya, dari tabel test of normality-nya dengan hipotesis H0 data menyebar normal, H1 data tidak menyebar normal dengan taraf nyatanya 5% atau 0,05. Statistik uji yang didapat sebesar 0,73. Kriteria ujinya tolak H0 jika p-value kurang dari 0,05. Dengan menggunakan nilai signifikansi dari Shapiro-Wilk karena sampelnya kurang dari 200, maka didapat p-value-nya 0,073 lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita yakin bahwa data menyebar normal. Selanjutnya ada uji homoskedastisitas. Secara grafik berdasarkan plot sisaan di atas menunjukkan bahwa sebaran data menyebar secara acak atau tidak membentuk sebuah pola, yang berarti bahwa data tidak ada masalah heteroskedastisitas atau varians dari sisaannya bersifat homogen. Untuk lebih meyakinkan, maka perlu dilakukan pengujian secara analitik. Berdasarkan tabel korelasi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara rank nilai mutlak residual dengan kepadatan penduduk diperoleh p-value 0,258, di mana 0,258 lebih dari 0,05, yang berarti tidak ada heteroskedastisitas. Yang kedua, antara rank nilai mutlak residual dengan upah minimum diperoleh p-value 0,915, di mana 0,915 lebih dari 0,05, yang berarti tidak ada heteroskedastisitas. Yang ketiga, antara rank nilai mutlak residual dengan banyak tingkat SMA diperoleh p-value 0,007, di mana 0,007 itu kurang dari 0,05, yang berarti adanya heteroskedastisitas. Yang terakhir, antara rank nilai mutlak residual dengan tingkat kemiskinan diperoleh p-value 0,965, di mana 0,965 lebih dari 0,05, yang berarti tidak adanya heteroskedastisitas. Dengan taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa adanya heteroskedastisitas antara rank nilai mutlak residual dengan banyak tingkat SMA, dan tidak ada heteroskedastisitas antara rank nilai mutlak residual dengan kepadatan penduduk, upah minimum, dan tingkat kemiskinan. Selanjutnya ada pengujian atau korelasi. Di sini terdapat plot dan hipotesisnya adalah H0, rho sama dengan 0, tidak ada korelasi seri positif. H1-nya rho tidak sama dengan 0 atau ada korelasi seri positif. Dengan taraf nyata 5% atau 0,05. Kemudian ada model summary. Ini adalah tabelnya dan didapat D sebesar 1,995. Di sini menggunakan tabel Durbin-Watson ya. Maka dihasilkan DU sebesar 1,8283, DL-nya 0,8943. Untuk kriteria uji, tolak H0 jika D kurang dari DL dan jika D kurang dari DU. Didapat 1,995 lebih besar dari 0,8943. Itu untuk D kurang dari DL. Dan untuk D kurang dari DU didapat 1,995 lebih besar dari 1,8283. Untuk kesimpulannya, berdasarkan kriteria uji di atas menyatakan H0 diterima, maka artinya tidak ada korelasi berseri positif. Pada data tersebut menyatakan bahwa semakin bertambah jumlah kepadatan penduduk, upah minimum, banyaknya tamatan SMA, dan tingkat kemiskinan, maka tidak ada pertambahan jumlah banyaknya pengangguran. Nah, yang terakhir, pengujian multikolinearitas. Didapat dari tabel koefisien. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat multikolinearitas, H1-nya terdapat multikolinearitas. Dengan taraf nyata 5%, statistik uji yang didapatnya ada dua. Yang pertama, berdasarkan nilai toleransinya sebesar X1 0,580, X2 0,729, X3-nya 0,664, dan X4-nya 0,834. Sedangkan berdasarkan nilai VIF-nya sebesar X1 1,725, X2-nya 1,371, X3 1,501, dan X4-nya 1,199. Kriteria ujinya. Yang pertama berdasarkan nilai toleransinya. Jika nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10, maka H0-nya diterima. Nah, dari hasil statistik uji dari X1 sampai X4 ini, semuanya lebih besar daripada 0,10, maka H0-nya diterima. Kemudian berdasarkan nilai VIF-nya, jika nilai VIF-nya kurang dari 10, maka H0 diterima. Terlihat dari statistik ujinya, yaitu dari X1 sampai X4-nya kurang dari 10, maka H0-nya diterima. Kesimpulannya, pada taraf nyata 5% berdasarkan nilai toleransi maupun nilai VIF, H0 diterima atau tidak terdapat multikolinearitas. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil beberapa pengujian dari data banyaknya kepadatan penduduk, upah minimum, banyaknya tamatan SMA, tingkat kemiskinan, dan banyaknya pengangguran pada tahun 2013 di Jawa Tengah, kami dapat menyimpulkan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji simultan atau uji parsial bahwa jumlah kepadatan penduduk, upah minimum, banyaknya tamatan SMA, dan tingkat kemiskinan mempengaruhi banyaknya pengangguran. Ada sebanyak 62,3% banyaknya pengangguran bisa dijelaskan oleh kepadatan penduduk, upah minimum, banyaknya tamatan SMA, dan tingkat kemiskinan. Setelah itu dengan menggunakan pemeriksaan asumsi dengan uji linearitas, terlihat ada hubungan yang linear antara banyaknya pengangguran dengan upah minimum dan antara banyaknya pengangguran dengan banyaknya tamatan SMA. Dengan menggunakan uji homoskedastisitas menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas antara banyak pengangguran dengan kepadatan penduduk, upah minimum, banyaknya tamatan SMA, dan tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan uji normalitas menghasilkan bahwa data menyebar normal. Untuk uji otokorelasi dinyatakan bahwa semakin bertambah jumlah kepadatan penduduk, upah minimum, banyaknya tamatan SMA, dan tingkat kemiskinan, maka tidak ada pertambahan jumlah banyaknya pengangguran.
dan dengan menggunakan uji multikolinearitas menghasilkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada data pengamatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.